Baik Bu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di balai desa kita yang sederhana ini. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta juga sahabat-sahabat beliau. Baik ibu-ibu yang saya hormati, selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Pak. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah baik semua. Oke ibu-ibu ya, alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala ya ibu-ibu. Iya, Pak. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang P2K2 dengan modul pengasuhan dan pendidikan anak ibu-ibu. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan ibu-ibu, saya ingin bertanya ibu-ibu, sebelumnya ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan P2K2? Tidak tahu, Pak. Baik ibu-ibu, dimaklumi. Di sini saya akan jelaskan tentang P2K2 itu. P2K2 itu merupakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ibu-ibu. Kembali saya ulangi, P2K2 merupakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ibu-ibu. Sudah dipahami ya ibu-ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Untuk lebih jelas atau untuk lebih mudah dipahami, ini ada stiker saya tempel ibu-ibu ya, agar mudah untuk dipahami. Baik, Pak. Oke ibu-ibu, di sini kita bisa membaca ibu-ibu pengasuhan dan pendidikan anak, dan di sini juga ada tips menjadi orang tua hebat. Jadi di sini ibu-ibu mengingatkan hal yang membahagiakan sebagai orang tua, ada sejalan antara perbuatan dan perkataan. Selanjutnya selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri Anda. Dan yang terakhir, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Oke ibu-ibu ya, kembali kita ke laptop ibu-ibu ya. Ya, Pak. Baik ibu-ibu, kita akan masuk ke sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik ibu-ibu. Jadi di sini kembali saya bertanya ibu-ibu, apa hal yang paling menyulitkan dalam mengasuh dan mendidik anak di rumah ibu-ibu? Anak sering rewel, sering Ya. nangis, terus tidak mau makan, jadi ibunya stres. Kayak Oke, gitu. ibu-ibu ya. Kadang-kadang anak selalu sama ayahnya, jadi nggak sering sama ibunya. Oke, baik ibu, bagus sekali ibu ya. Jadi Ya, di Pak. sini langsung saja saya sampaikan atau saya jawab melalui penyampaian saya ini ya ibu-ibu ya. Iya, Pak. Oke, itu langkah pertama ibu-ibu. Sebenarnya orang tua itu merupakan panutan bagi anak. Ini ibu-ibu ya. Iya, Orang Pak. tua merupakan panutan bagi anak. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku anak, sehingga pemahaman tentang perilaku mendidik serta konsekuensi dari perilaku positif dan negatif dari orang tua. Perlu menyadari juga bahwa status miskin bukan berarti tidak bisa memiliki kemampuan mengasuh anak ibu-ibu ya. Baik, Pak. Jadi untuk yang langkah kedua, pentingnya juga kerjasama kedua orang tua dalam mengasuh anak. Meskipun kadang ayah dan ibu itu memiliki peran yang berbeda dalam pengasuhan anak, namun tanggung jawab ayah dan ibu itu sama ibu-ibu ya. Iya, Pak. Dan ada beberapa poin juga yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah, atau langsung bisa juga ya dalam mendidik anak-anak di rumah ibu-ibu ya. Di sini ada langkah-langkahnya juga ibu-ibu ya. Ya. Oke. Pertama sekali nih ibu-ibu,
Langkah-langkahnya, pujilah anak atas prestasi sehingga dia bisa terdorong untuk menjadi mandiri dalam melakukan hal-hal yang baik, dan mereka mengetahui ibu-ibu ini adalah atau Anda sebagai orang tua yang bangga terhadap mereka. Jadi ini salah satunya ibu-ibu ya. Jadi sangat-sangat berpengaruh juga ibu-ibu ya. Ya Pak. Oke, ini yang kemudian ya, berikan cinta dan kasih sayang seperti tindakan yang membuat anak senang dan nyaman, sehingga anak dapat merasakan kalau dirinya mendapatkan perhatian dari orang tua. Misalnya contoh yang bisa ibu lakukan itu di rumah ya ibu-ibu. Pertama, mendengarkan anak yang sedang berbicara, menatap wajahnya dan memberikan senyuman ibu-ibu. Kemudian bisa juga membelai rambut anak atau mengusap kepalanya. Dan selanjutnya memeluk anak sambil berkata, ibu sayang kamu. Jadi ini sangat-sangat sederhana ibu-ibu yang dilakukan di rumah, atau kewajiban seorang ibu agar ibu menjadi orang tua yang lebih baik ya ibu-ibu. Baik Pak. Oke. Terus di sini juga kan tadi kita membahas yang di atas bahwa tanggung jawab ayah dan ibu itu memiliki peran yang beda, namun di sini memiliki tanggung jawab yang sama ibu-ibu. Jadi di sini juga ayah dapat melakukan tugas sederhana dalam pengasuhan anak sehari-hari ibu-ibu ya. Jadi tugas seorang ayah itu sangat sederhana ibu-ibu. Di sini ayah juga bisa menemani anak-anak di rumah ya. Dan kemudian ayah menemani anak bermain saat ibu melakukan pekerjaan rumah. Jadi inilah tugas seorang ayah itu lebih sangat sederhana ibu-ibu ya. Ya Pak. Oke. Lanjut ibu-ibu ya. Terus di sini juga ibu-ibu saya ingin menyampaikan, ketika anak berusia 4 sampai 6 bulan, kita harus menyesuaikan juga ibu-ibu kegiatan dan permainannya. Misalnya alat dari bermainnya sebaiknya sesuatu yang dapat bergerak ibu-ibu dan menarik perhatian anak. Kegiatan ini yang dapat ibu lakukan di rumah ya sepulang kita dari pertemuan ini. Yang pertama, gendonglah anak dan tunjukkan serta sebutkan nama-nama benda yang ada di sekitarnya ibu-ibu ya. Yang kemudian letakkan anak pada posisi tengkurap ya ibu-ibu ya. Lalu berikan mainan yang dapat menimbulkan suara di dekatnya agar ia tergerak untuk mengambil mainan tersebut ibu-ibu. Jadi rupanya anak-anak ini ibu, dari caranya bermain dan alat permainannya juga harus kita sesuaikan dengan usia anak ibu-ibu ya. Ya Pak. Oke. Jadi sampai saat ini sudah dipahami ibu-ibu? Sudah Pak. Oke, alhamdulillah ibu-ibu ya. Kalau ada yang masih kurang jelas bisa dipertanyakan kembali ibu-ibu. Oke, jadi di sini juga saya dapat menyimpulkan ibu-ibu dari pembahasan kita tadi dari yang kita bahas tadi ibu-ibu, menjadi orang tua yang baik memang tidak mudah, harus dengan kesabaran yang tinggi. Kita dapat menjadi panutan yang baik bagi anak dengan kerjasama yang baik tadi sama suami atau sama ayah si anak. Dalam mengasuh dapat menghindari perbedaan pendapat ibu-ibu ya. Jadi perbedaan pendapat ini ibu-ibu, jika ada perbedaan pendapat, kalau bisa jangan di depan anak ibu-ibu ya. Ya Karena Pak. ini akan berdampak negatif
pada anak nantinya ibu-ibu. Baik, Pak. Jadi ibu-ibu sampai baik ibu-ibu, mungkin kita cukupkan sampai di sini aja dulu hari ini. Di pertemuan depan kita akan lanjut ke sesi berikutnya ibu-ibu ya. Baik, Pak. Jadi saya tutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.